Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian kedua seri yang ke-31. Kitab Yeremia pasal 31 dengan perikop Perjanjian Baru. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo, marilah kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara, dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar, mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel
akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu, anak-anak Dara akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah pergabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Dengar, di Rama terdengar ratapan, tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Beginilah firman Tuhan. Tegahlah suaramu dari menangis, dan matamu dari mencucurkan air mata. Sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan. Mereka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Telah ku dengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Engkau telah menghajar aku, dan aku telah menerima hajaran, seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali, supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Sungguh, sesudah aku berbalik, aku menyesal. Dan sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tak dapat tidak aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan. Pasanglah bagimu tanda-tanda jalan. Perhatikanlah jalan raya baik-baik, yakni jalan yang telah kau tempuh. Kembalilah, hai anak darah Israel, kembalilah ke kota-kotamu ini. Berapa lama lagi engkau mundur maju, hai anak perempuan yang tidak taat? Sebab Tuhan menciptakan sesuatu yang baru di negeri. Perempuan merangkul laki-laki. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah orang Israel.
orang akan mengucapkan perkataan ini lagi di tanah Yehuda dan di kota-kotanya, apabila aku telah memulihkan keadaan mereka. Tuhan kiranya memberkati engkau, hai tempat kediaman kebenaran, hai gunung yang kudus. Di sana akan duduk Yehuda beserta segala kotanya, petani-petani dan orang-orang yang mengembara dengan kawanan ternaknya. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Sebab itu aku bangun dan melihat, tidurku menyenangkan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan melimpahi kaum Israel dan kaum Yehuda dengan benih manusia dan benih hewan. Maka seperti tadinya aku berjaga-jaga atas mereka, untuk mencabut dan merobohkan, untuk meruntuhkan dan membinasakan, dan mencelakakan, demikianlah juga aku akan berjaga-jaga atas mereka untuk membangun dan menanam. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi, ayah-ayah makan buah mentah, dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Melainkan, setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Setiap manusia yang makan buah mentah, giginya sendiri menjadi ngilu. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka, pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Beginilah firman Tuhan, yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru laut, sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Sesungguhnya, seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya, seperti langit di atas tidak terukur,
dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki. Demikianlah juga, aku tidak akan menolak segala keturunan Israel, karena segala apa yang dilakukan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa kota itu akan dibangun kembali bagi Tuhan, dari menara Hananeel sampai pintu gerbang sudut. Kemudian tali pengukur itu akan merentang terus sampai ke bukit Gareb, lalu membelok ke Goa. Dan segenap lembah itu dengan mayat-mayat dan abu korbannya, dan segenap tanah di tepi sungai Kidron, sampai ke sudut pintu gerbang kuda ke arah timur, akan menjadi kudus bagi Tuhan. Orang tidak akan meruntuhkan dan merobohkan lagi di sana untuk selama-lamanya. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Yeremia pasal yang ke-31. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang perjanjian baru dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Yeremia 31 ayat 31 sampai 33 dengan bunyi nas. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sahabat-sahabat firman, sahabat sorgawi yang dikasihi oleh Tuhan, di mana saja berada. Yeremia pasal 31 berbicara tentang perjanjian baru yang diadakan Allah dengan umatnya. Di dalam perjanjian itu terdapat janji pemulihan dan penghiburan Allah karena menjawab tangisan penyesalan umatnya berdasarkan terang besar Alkitab Yeremia 31 ayat 1-9. Tangisan penyesalan umat-umat Tuhan itu digambarkan dengan tangisan Rahel dan penyesalan Efraim berdasarkan terang besar Alkitab Yeremia 31 ayat 10-20. Dan Tuhan bersedia menerima tangisan penyesalan mereka dengan syarat mereka mau memperhatikan ketetapan-ketetapannya, yaitu hukum Allah yang diibaratkan bagai rambu-rambu dan tanda-tanda di jalan raya, berdasarkan terang besar Alkitab Yeremia 31 ayat 21-34. Maka kedamaian dan kemakmuran sesuai janji Tuhan akan terpenuhi atas mereka, berdasarkan terang besar Alkitab Yeremia 31 ayat 35-40. Sahabat-sahabat firman, sahabat sorgawi, sebagaimana Israel dan Yehuda, Tuhan memberi jaminan kepada kita umat-umatnya bahwa Ia akan kembali membawa kita ke dalam hubungan perjanjian dengan dirinya sendiri. Dan ketika kita berada di titik terendah dalam hidup oleh karena dosa dan kesulitan pun bermunculan, ini bertujuan agar kita kembali mengingat Tuhan. Walaupun untuk saat ini mungkin sulit bagi kita karena kita berada di bawah tekanan yang telah merenggut tawa kita. Namun ingatlah, kita akan memperoleh kebahagiaan yang baru oleh karena kasih karunia Allah. Kita akan dibawa pada kasih-Nya, yaitu kasih yang kekal, kasih kekal yang selalu memberi nasihat dan pengampunan.
sampai nanti kepada kasih kekal yang berkelanjutan tak berkesudahan. Kita yang sangat dikasihinya akan ditarik kepadanya oleh pengaruh kuasa Roh Kudus atas jiwa kita. Untuk itu, sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, ketika Tuhan memanggil kita untuk datang kepadanya saat kita sedang dalam keterpurukan sebagaimana Israel, janganlah sampai kita tidak mau datang kepadanya. Karena Dia yang telah memanggil kita itu telah berjanji untuk menolong kita dan akan menguatkan kita. Dan kebaikan Tuhan itu akan menuntun kita kepada pertobatan, sebagaimana Ia menuntun Israel dan Yehuda untuk kembali kepadanya. Mereka menangisi dosa-dosa mereka yang telah membawa begitu banyak kepahitan, namun akan lebih banyak kelembutan yang akan mereka rasakan saat mereka dilepaskan dari penawanan daripada saat mereka mengerang di bawah tekanannya. Secara kiasan ini juga menggambarkan akan pertobatan dari kita orang-orang berdosa kepada Kristus. Dengan penuh kasih, kebenarannya yang lembut akan menuntun kita dengan aman. Dan kita akan melupakan tekanan akibat dosa yang menekan kita. Berdasarkan terang besar Alkitab Yeremia 31 ayat 1-9. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, Allah yang menyerahkan Israel tahu di mana hendak menemukan mereka. Oh, sangat menenteramkan untuk mempelajari kebaikan Tuhan dalam hal pemeliharaan. Karena tanpa Tuhan jiwa kita akan kering, seperti sebuah taman yang hanya akan terlihat hijau bila diselimuti embun. Demikianlah kasih karunia Tuhan yang membungkus kita. Sebuah janji berharga akan mengikuti yang hanya akan terwujud sepenuhnya di Sion Surgawi. Biarlah umat-umat Tuhan dipuaskan oleh cinta kasih Tuhan dan mereka dapat dipuaskan hanya bila bersamanya. Sebab tidak ada yang lain lagi yang dapat membuat mereka berbahagia. Untuk itu, sebuah gambaran diberikan bahwa Rahel menangisi anak-anaknya dan menolak untuk dihibur, seandainya keturunannya hilang dari pemeliharaan Tuhan. Begitulah dengan kita hanya akan memiliki harapan bila kita berada dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Dan mengenai janji warisan hidup kekal untuk kita dan juga saudara dan saudari kita yang lain yang kelak akan menjadi milik kita bersama. Itu adalah jaminan agar semua penderitaan duniawi dapat kita tanggung. Karena melalui banyak penderitaan akan membawa kebaikan bagi kita. Berdasarkan terang besar Alkitab Yeremia 31 ayat 10-17. Begitu juga dengan Efraim yang ditambahkan dalam 10 suku Israel menyesali dosanya. Ia merasa muak kepada dirinya sendiri karena dosa, kebodohan, dan kerut celanya. Dan Efraim menemukan bahwa ia tidak dapat dengan kekuatannya sendiri menjaga dirinya tetap dekat dengan Tuhan. Apalagi membawa dirinya kembali ketika ia telah memberontak terhadapnya. Oleh karena itu, ia meratap dalam doa, "Engkau telah menghajar aku dan aku telah menerima hajaran seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku." Demikianlah sahabat-sahabat firman ketika Roh Tuhan datang menggugah dan memperbaiki kita yang dipeliharanya. Maka pekerjaan pertobatan dan penyesalan itu terlaksana dan selesai. Dan sebagaimana Efraim yang menyesali akan dosa-dosanya dan permohonannya didengar oleh Tuhan. Inilah juga yang menjadi penghiburan bagi kita dalam kesusahan oleh karena dosa yang kita perbuat. Tuhan memiliki belas kasihan yang selalu ada, belas kasihan yang kaya, belas kasihan yang pasti, belas kasihan yang sesuai untuk semua yang mencari Dia dengan ketulusan. Berdasarkan terang besar Alkitab Yeremia 31 ayat 18-20. Untuk itu, jalan keluar dari belenggu dosa menuju kemerdekaan sebagai anak-anak Allah adalah jalan yang harus ditempuh. Dan ini adalah jalan raya yang aman. Namun, tidak ada seorang pun yang mungkin dapat berjalan di dalamnya kecuali
mereka mau mengarahkan hati mereka ke jalan itu. Mereka harus didorong oleh janji akan sesuatu yang baru yang belum pernah terdengar. Oh, luar biasa, yaitu karya kuasa Tuhan yang Maha Kuasa dan sifat manusiawi Kristus yang dibentuk dan dipersiapkan oleh kuasa Roh Kudus. Dan ini disebutkan dalam pasal ini sebagai dorongan kepada orang-orang Yahudi untuk kembali ke tanah mereka sendiri. Maka harapan yang nyaman memberi mereka pemukiman yang bahagia di negeri mereka sendiri akan diperoleh. Demikianlah dalam kasih dan perkenanan Tuhan, setiap jiwa yang lelah akan menemukan ketenangan dan yang berduka akan menemukan sukacita bila mereka mau dipulihkan oleh Kristus melalui karya Roh Kudus. Berdasarkan terang besar Alkitab Yeremia 31 ayat 21 sampai 26. Israel bukan saja akan menjadi banyak dan makmur bersama ternak mereka, tetapi perjanjian Allah dengan umatnya juga diperbaharui. Tidak seperti perjanjian pertama dengan nenek moyang mereka melalui hukum yang ditulis oleh jari Allah sendiri pada 2 loh batu. Tetapi Tuhan akan memberi kepada mereka hukum yang baru, suatu hukum yang tertulis dalam hati. Tetapi hukum baru yang tertulis di dalam hati itu sekali lagi tidak membatalkan hukum yang ditulis pada loh batu, karena keduanya sama. Namun yang membedakan hanyalah yang satu bentuknya tertulis dan yang satunya lagi tersimpan di dalam hati. Hukum Allah yang telah tersimpan di dalam hati akan membentuk suatu kesadaran dalam diri dari setiap pemiliknya, bahwa menurut itu baik, bahkan amat penting. Ingat sahabat-sahabatku, Kristus datang bukan untuk meniadakan hukum, tetapi untuk meneguhkan atau menggenapinya. Makanya, pada saat kebenaran Allah dikumandangkan seperti saat ini, akan ada kuasa Roh Kudus yang menggugah hati. Sebab tidak ada orang yang pada akhirnya harus binasa, kecuali mereka sendiri yang menolak untuk menerima keselamatan Kristus dan memilih untuk tetap tinggal di dalam dosa. Berdasarkan terang besar Alkitab Yeremia 31 ayat 27 sampai 34. Pertobatan yang sejati adalah hasil pekerjaan Roh Kudus dan bukan karena takut dihukum. Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Kerinduan Segala Zaman Jilid 2 halaman 97 alinea kedua menjelaskan hal itu. Bukannya takut akan hukuman atau harapan akan pahala kekal yang menuntun murid-murid Kristus untuk mengikuti Dia, tetapi oleh memandang kepada kasih juru selamat yang tiada taranya, yang dinyatakan sepanjang perjalanannya di dunia, baik dari palungan di Betlehem dan ke salib di Golgota. Dan oleh memandangnya, mereka tertarik dan jiwa mereka pun dilembutkan dan ditaklukkan. Kasih timbul dalam hati orang yang memandangnya. Mereka mendengar suaranya dan akhirnya mereka mengikuti Dia. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, dengan selalu memandang kepada kasih Allah, dengan memandang kepada Kristus penebus kita, maka kita akan menuruti hukum-hukum Allah dan mengikuti Dia dengan rela. Sebagaimana benda-benda langit tetap ada dan melakukan tugasnya menurut kehendak pencipta mereka, dan seperti laut yang selalu mengharu biru dan mematuhinya, demikianlah umat-umat Tuhan akan tetap ada dan tetap menjadi suatu bangsa di hadapannya. Hampir tidak ada kata-kata yang dapat menjelaskan dengan lebih nyaring tentang pemulihan Israel ini, baik mereka dan pembangunan kembali kota Yerusalem. Juga perluasan serta pendiriannya akan menjadi kesungguhan dari hal-hal besar yang akan Allah lakukan bagi umatnya itu, dan terlebih lagi bagi pelayanan pekerjaan Injil. Sahabat-sahabat firman, kebahagiaan sejati setiap orang percaya yang setia serta pemulihan masa depan Israel dijamin dengan janji, ikrar, dan sumpah. Kasih ilahi yang melampaui pengetahuan ini, barang siapa yang berpaut kepadanya, sekali lagi, barang siapa yang berpaut kepadanya, maka setiap belas kasihan Allah akan merupakan
kesempatan mereka. Kesempatan kita beroleh selamat. Berdasarkan terang besar Alkitab Yeremia 31 ayat 35 sampai 40. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha. Shalom. Come